Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah yang berjudul Implementasi Internet of Things dalam Monitoring Kualitas Udara pada Ruang Terbuka. Jurnal ini ditulis oleh Jessica Febralia, terus Hamdi Aksan, dan Ipul Amri, dan dipublikasikan pada jurnal Kumparan Fisika tahun 2024. Penelitian ini mengangkat topik yang sangat relevan dengan kondisi lingkungan saat ini, yaitu bagaimana teknologi IoT dapat dimanfaatkan untuk memantau kualitas udara secara real time, hemat biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan sistem monitoring udara berbasis IoT yang terintegrasi dengan platform cloud, yaitu Google Sheet. Oke. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT yang dapat digunakan pada ruang terbuka. Sistem ini dirancang untuk memantau beberapa parameter penting kualitas udara, yaitu karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, suhu, dan kelembapan udara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem yang hemat biaya sehingga dapat diterapkan secara luas, tidak hanya tidak hanya instansi besar, tetapi juga masyarakat umum. Dan hasil pengukuran dikirim secara real time dan divisualisasikan menggunakan Google Sheet, sehingga pengguna dapat memantau kondisi udara melalui perangkat seperti smartphone maupun komputer tanpa perlu aplikasi tambahan. Abstrak dan ringan masalah inilah urgen dalam udara. Dalam abstrak dijelaskan bahwa kualitas udara merupakan salah satu indikator penting kesejahteraan masyarakat, sering meningkatkan aktivitas industrialisasi, penggunaan kendaraan bermotor, serta terjadinya kebakaran hutan. Tingkat polusi udara mengalami tingkat peningkatan yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penurunan kualitas udara dapat merusak ekosistem dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu memantau kondisi udara secara akurat dan berkelanjutan, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih dini. Kualitas udara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Polutan udara seperti CO dan CO2 diketahui memiliki keterkaitan langsung dengan penyakit pernapasan kronis seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Dengan adanya sistem monitoring kualitas udara, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan di sekitar secara real time. Informasi ini juga sangat penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan lingkungan yang tepat dan berbasis data. Tanpa adanya data yang akurat, upaya pengendalian posisi udara dan sulit dilakukan secara efektif. Ancaman kesehatan selain berdampak pada sistem pernapasan, paparan polusi udara dan jangka juga dapat meningkatkan risiko kardiovaskular. Gas berbahaya seperti karbon monoksida dapat mengganggu sistem peredaran darah dengan mengurangi kemampuan darah dapat mengikat oksigen.
Kondisi ini sangat berbahaya terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara secara terus-menerus menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini, ESP32 digunakan sebagai microcontroller utama dari otak sistem IoT. ESP32 dipilih karena memiliki keunggulan berupa konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang sudah terintegrasi dan dalam satu modul. Selain itu, ESP memiliki efisiensi daya yang baik dan mampu mengirim data secara periodik, misalnya 5 detik, ke cloud secara otomatis. Dengan kemampuan tersebut, ESP32 sangat cocok digunakan dalam sistem monitoring berbasis IoT yang membutuhkan pengiriman dan data secara real time dan berkelanjutan. Sistem monitoring ini menggunakan beberapa jenis sensor untuk mendeteksi parameter kualitas udara. Sensor MQ7 digunakan untuk mendeteksi kadar gas karbon-monoksida (CO). Sensor MQ811 digunakan untuk mendeteksi kadar karbon-dioksida (CO2). Sementara itu, sensor DHT11 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Penggunaan kombinasi sensor ini bertujuan untuk memperoleh data kualitas udara yang lebih komprehensif dan representatif terhadap kondisi lingkungan sebenarnya. Visualisasi data dengan Google Sheet. Google Sheet digunakan sebagai media penyimpan dan sekaligus visualisasi hasil pengukuran. Platform ini dipilih karena bersifat user-friendly, mudah diakses, dan tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Data yang dikirim oleh ESP32 akan otomatis tersimpan dalam Google Sheet dan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik. Dengan demikian, penggunaan dapat memantau perubahan kualitas udara secara real time melalui perangkat apapun yang terhubung ke internet. Batasan metode satelit. Metode pemantauan kualitas udara menggunakan satelit memiliki keunggulan dalam cakupan wilayah yang luas, teman-teman. Namun metode ini memiliki keterbatasan dalam resolusi spasial sehingga kurang efektif untuk pemantauan skala kecil lingkungan perumahan. Selain itu, data satelit juga dapat terganggu oleh kondisi cuaca, teman-teman, seperti awan tebal dan partikulat tertentu. Oleh karena itu metode satelit kurang optimal jika digunakan sebagai satu-satunya sumber dan data kualitas udara di tingkat lokal. Oke. Kelemahan stasiun pemantauan tetap. Stasiun pemantauan kualitas udara tetap umumnya memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, teman-teman. Namun pembangunan dan pemeliharaan stasiun ini memerlukan biaya yang sangat besar. Selain itu, stasiun pemantauan hanya memiliki kondisi udara di sekitar lokasi pemasangan dan tidak bersifat portable. Hal ini menjadi kendala ketika diperlukan pemantauan di lokasi-lokasi tertentu yang sulit dijangkau. Sistem energi surya. Untuk mendukung operasional berkelanjutan, sistem ini dirancang menggunakan sumber energi terbarukan berupa panel surya, teman-teman. Energi yang dihasilkan panel surya dikelola oleh solar charge controller dan disimpan dalam aki sebagai cadangan biaya. Dengan sistem ini, alat monitoring dapat beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada listrik PLN. Hal ini sangat mendukung penerapan sistem monitoring di lokasi-lokasi terpencil seperti perdesaan gitu atau minim infrastruktur. Oke. Blok diagram sistem.
Blok diagram sistem menunjukkan alur kerja keseluruhan dari sistem monitoring. Data sensor dikirim ke ESP32 untuk diproses, kemudian ditransmisi lagi ke cloud melalui koneksi internet, teman-teman. Terus Google Sheet berfungsi sebagai back-end sekaligus antarmuka pengguna. Diagram ini menggambarkan bagaimana komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak saling terintegrasi dalam satu sistem IoT yang utuh. Itu. Instalasi di ruang terbuka. Perangkat monitoring dipasang pada ketinggian sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Lokasi pemasangan dipilih ruang terbuka tanpa penghalang fisik seperti dinding atau pagar. Tujuannya dari pengguna ini adalah agar data yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi udara di lingkungan sekitar. Begitu, teman-teman. Pengujiannya dilakukan dalam rentang waktu dari pagi hingga malam hari untuk memperoleh variasi yang representatif gitu. Hasil monitoring menunjukkan adanya hubungan terbalik antara suhu dan kelembapan udara. Ketika suhu meningkat, kelembapan cenderung menurun dan sebaliknya. Selain itu, terdeteksi fluktuasi kadar CO2 dan CO2 pada waktu-waktu tertentu seperti pagi hari saat lalu lintas kendaraan meningkat. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar, teman-teman. Oke. Masa depan riset ekspansi metodologi. Durasi monitoring jangka panjang itu 1 minggu sampai 1 bulan. AI-nya integrasi prediksi kualitas udara berbasis machine learning. Konteksnya itu penerapan pada kawasan parkir tertutup atau industri. Oke. Kesimpulan akhirnya. Sebagai kesimpulan, sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT ini terbukti mampu mendeteksi variasi kualitas udara secara real time dengan biaya yang relatif rendah. Sistem ini mudah digunakan, interaktif, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk pengembangan kedepannya, sistem ini dapat diintegrasikan dengan teknologi machine learning untuk memprediksi kualitas udara. Selain itu, penerapan sistem juga dapat diperluas ke area-area spesifik seperti kawasan industri atau parkiran tertutup. Oke, penutup. Sekian presentasi review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan IoT atau Internet of Things dalam pemantauan kualitas udara. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen, serta teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.